Hai guys, ketemu lagi siang hari ini di konten Bincang-Bincang bersama Kanjeng Mami. Kembali hadir Ibu Malda. Ada pertanyaan yang sangat menarik lagi. Silahkan Bu Malda. Ya, terima kasih Kanjeng Mami. Saya mau tanya nih, kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, kata Alkitab, kan roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Apakah itu otomatis kita menyembah Tuhan atau bagaimana? Oke, Gitu. pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat baik adalah pada saat kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu selalu connecting sama kita langsung sama Tuhan gitu ya? Otomatis. Jadi Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kita sebagai penolong dalam kehidupan kita. Karena Yesus pada saat dia jadi manusia, dia sudah tahu kelemahan-kelemahan manusia sebagai manusia. Makanya Yesus memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri gitu ya. Jadi soal connecting secara otomatis itu tergantung hubungan kita sama Tuhan seberapa dekat, seberapa melekat ya. Pada saat kita lagi ngobrol gini, kalau kita meng-on-kan terus hubungan kita sama Roh Kudus, pada saat kita lagi ngobrol begini, hati kita pun bisa connecting sama Roh Tuhan gitu ya. Jadi seperti yang tadi Bu Malda bilang, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Itu benar banget. Karena pada saat kita berbuat dosa, pada saat kita berbuat salah, kadang-kadang di hati kita suka ada guilty, ya kan? Suka ada rasa bersalah ataupun ada alarm-alarm gitu kan? Jangan, nggak boleh begitu gitu kan? Nah itu adalah peringatan-peringatan dari Roh Tuhan yang sebagai penolong dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita seperti Bu Malda yang bertanya, kalau Bu Malda mau connecting secara otomatis terus dengan Tuhan, ya tiap-tiap hari kita bangun hubungan sama Tuhan konsisten gitu. Jadi dengan adanya konsisten kita bangun hubungan, otomatis power Roh Kudus semakin lebih besar dalam kehidupan kita gitu. Jadi bukannya Roh Kudus sudah ada di dalam kita, ya udah aja gitu otomatis dia sudah tinggal di dalam kita, sudah dia yang kerjakan semuanya, tidak begitu kan? Enggak begitu. Jadi ada bagian kita, ada bagian Roh Kudus. Makanya dia penolong. Namanya penolong, yang ditolong itu kan do something juga gitu, ya kan? Jadi bukannya dia yang mengerjakan, tapi dia menolong kita karena kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Jadi makanya Yesus memberikan kita penolong, Roh Kudus itu sendiri gitu. Mungkin pada saat kita lemah, kita nggak bisa, seperti di firman Tuhan kan ada tertulis ya, pada saat kita nggak tahu berdoa, harus berdoa apa, Roh itu sendiri yang berdoa buat kita kepada Tuhan gitu. Jadi tidak otomatis. Tidak ya. otomatis. Jadi gitu. kita yang harus datang pada Tuhan baru terhubung dengan Tuhan ya. Iya, jadi kita harus aktifkan. Rohnya udah ada Betul, di dalam kita. betul. Jadi kita harus aktifkan terus Roh Kudus yang ada dalam diri kita supaya kita semakin peka, semakin powerful gitu. Tapi kalau Roh Kudus sudah diberikan terus didiemin, lama-lama ya dia diem, jadi melempem gitu kan. Jadi seperti ada yang ngomong ataupun di firman Tuhan, saya lupa juga, yang dimana kita memberikan makan kepada roh kita, maka roh kita akan semakin kuat. Tapi kalau kita memberikan makanan kepada daging kita, maka daging kita akan semakin kuat gitu. Gitu ya. Oke, cukup jelas ya Bu Malda ya. Oke guys, terima kasih. God bless you all.